Bapak Wakil Presiden yang saya hormati, mohon izin kami menjelaskan. Ya, kami menjelaskan sebentar terkait dengan penataan kawasan Taman Balai Kambang yang di Surakarta. Dulu mungkin Bapak ingat kalau Taman Balai Kambang itu Taman Sri Mulat, Pak. Iya, jadi Sri Mulat tuh dulu awalnya di sini, Pak. Ya, dan kemudian ini memang taman yang ada di Solo yang diamanahkan Kementerian PUPR untuk melakukan renovasi, Pak. Jadi kami melakukan renovasi sekaligus menambah area parkir, Pak. Ya, parkir ini dulunya adalah tempat kantor ESDM dan Dinas Peternakan yang di Jawa Tengah, Provinsi Jawa Tengah. Total sehingga yang kita lakukan renovasi lahannya adalah 12,8 hektar. 12,8 hektar. Kami pertama adalah gedung pertunjukannya, Bapak. Gedung pertunjukannya ini kami renovasi. Renovasi yang dulunya memang kumuh sekali, jadi ini kami renovasi. Sekarang bentuknya lebih bagus dengan menggunakan tempat duduknya teleskopik, Pak, seperti yang di IMS, jadi bisa tutup buka kayak gitu, Pak. Nih. Ya, kemudian ya kayak teater gitu, Pak. Nanti mungkin Bapak bisa melihat untuk sana. Kemudian JIC gastronomi, ya, ini untuk UMKM, Pak, berada di belakang ini, Pak, berada di belakang. Kemudian pendopo kedatangan ini dengan menggunakan skema Jawa, Pak, joglo. Kemudian dengan ornamen batu alam. Kemudian revitalisasi MPT Tar. Ini yang berada di belakang ini dulunya pernah dilakukan dengan menggunakan DAK, tapi kami perbaiki lagi, kita rapikan kembali. Kemudian Mina Padi ini adalah sebelah sana, Pak. Ini yang sebelah sini ini gunakan untuk padi-padi menanam seperti apa. Jadi ini konsepnya adalah hijau seperti hutan. Ya memang hutan, Pak, dulunya bukan ini. Kemudian adalah untuk penataan landscape-nya pagar, Pak, dulu pernah ambruk juga, Pak, pagar-pagar di sini sehingga kita rapikan. Dan kemudian juga revitalisasi kolam Partini. Ini sebenarnya dulu kan lahannya Mangkunegaran, kemudian kita renovasi yang di kolam sehingga iya, Pak, tamannya Putri, Pak, tamannya Putri. Selamat siang, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Wakil Presiden Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Pejabat Gubernur Jawa Tengah, dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Jawa Tengah, Wali Kota Surakarta dan anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Surakarta, tamu undangan yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat bertemu dalam acara peresmian penataan kawasan Taman Balai Kambang di Kota Surakarta. Hadirin sekalian, pembangunan infrastruktur merupakan salah satu modal utama untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Ketersediaan infrastruktur diyakini mampu mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Untuk itu, pembangunan infrastruktur telah menjadi salah satu prioritas utama pemerintah. Infrastruktur tidak hanya semata-mata tentang pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, dan bendungan, namun juga pembangunan pemukiman. Kehadiran infrastruktur pemukiman yang tertata, berkualitas dan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan
manfaat langsung bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Hal ini juga penting demi menjamin hak dan sukses dan akses setiap warga negara atas lingkungan yang baik dan sehat. Sebagai upaya memenuhi hak ini, pemerintah terus berkomitmen mengembangkan infrastruktur hijau di berbagai wilayah di Indonesia. Salah satu contohnya adalah pembangunan kawasan hijau dan ruang terbuka hijau di daerah perkotaan. Hadirin yang saya hormati, komitmen dan kesungguhan negara dalam menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) bagi masyarakat dapat kita lihat di kota Surakarta ini. Hari ini kita patut bersyukur penataan kawasan Taman Balai Kambang telah selesai dan siap dibuka untuk umum. Taman seluas 12,8 hektar ini tidak hanya berfungsi sebagai RTH, namun juga dapat dimanfaatkan sebagai tempat edukasi dan pusat kegiatan seni serta kebudayaan lokal. Kehadiran Taman Balai Kambang diharapkan dapat berperan penting dalam menjaga ekologis dan kelestarian lingkungan, serta mampu menjadi daya tarik wisata baru bagi wisatawan domestik dan mancanegara. Dengan demikian, taman ini akan membawa manfaat yang signifikan bagi masyarakat, lingkungan, dan juga perekonomian. Hadirin sekalian, keberadaan Taman Balai Kambang sejatinya merupakan bagian dari upaya kita untuk menciptakan lingkungan yang lebih sehat, nyaman, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya ingin menyampaikan beberapa pesan. Pertama, lakukan pemeliharaan dan perawatan secara rutin. Pemerintah daerah selaku pengelola Taman Balai Kambang harus memastikan agar taman ini terus dirawat dan dipelihara dengan baik. Kebersihan, kenyamanan, dan keamanan pengunjung harus menjadi prioritas utama. Saya mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga dan merawat taman ini. Mari kita jaga kebersihannya, rawat fasilitasnya, dan gunakan taman ini dengan bijak agar keindahan dan kelestariannya dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Kedua, pastikan keberadaan taman memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat. Jadikan taman ini sebagai pusat edukasi lingkungan bagi masyarakat, terutama anak-anak, untuk meningkatkan kesadaran menjaga lingkungan dan merawat tanaman yang ada di sekitarnya. Selain itu, optimalkan taman ini menjadi pusat berbagai aktivitas warga, mulai dari kegiatan sosial, olahraga, kesenian, dan budaya, agar turut mendukung terwujudnya masyarakat yang cerdas, sehat, dan berbudaya. Libatkan UMKM dalam pengisian gerai-gerai yang ada, sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Yang ketiga, terus tingkatkan kolaborasi dan sinergi multi pihak dalam pengembangan infrastruktur hijau yang berkelanjutan. Saya mengajak seluruh pihak, baik pemerintah daerah, masyarakat, badan usaha, lembaga pendidikan, dan komunitas untuk berkolaborasi dan bersinergi dalam pemanfaatan taman ini. Ke depan, pembangunan infrastruktur hijau serupa perlu terus dipicu di berbagai kota di Indonesia. Hal ini tentu memerlukan perencanaan dan sinergi antara pusat dan daerah.
Demi mengakselerasi pertumbuhan infrastruktur hijau ini, kemitraan pemerintah dan swasta juga perlu terus ditingkatkan dalam proses pembangunan dan pengelolaannya. Hadirin yang saya hormati, menutup sambutan ini saya menyampaikan apresiasi kepada Kementerian PUPR dan seluruh pihak yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan proyek penataan kawasan Taman Balai Kambang ini. Saya berharap taman ini menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat Kota Surakarta dan sekitarnya, terutama dalam penyediaan akses lingkungan yang sehat dan bersih, pelestarian warisan seni dan budaya, sekaligus menggerakkan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, proyek penataan kawasan Taman Balai Kambang saya resmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3, 2, 1. Boleh lebih meriah lagi tepuk tangannya Bapak Ibu? Dilanjutkan dengan penanda tanganan prasasti. Solo Trepes kalau jauh Trepes. Ada beban. Jadi panggungnya tetap datar seperti ini. Mungkin ketoprak masih bisa. Oh, oke. Bapak kenal Pak Sadar apa? Ini apa ya? Bukan penari apa ya Mas? Segala macam. Limanya ya Mas. Maestro. Ya, Pak. Hamengke tengah ngono ana yaksa gawe kerja amen bawarna aten glitra gawe kire Kiri dulu ya. Siap. Ya. Berapa umurnya? 10. Kelas berapa? 5 SD. Ini akhirnya. Ada setelah juga. Kita foto aja di mana? Kelasnya ya. Bisa. Ya. Satu lagi. Ada pesan lagi nak? Oh, iya, nah iya.
Sedianya di Taman Mini. Sebelah ini kolam renang juga miliknya Solo. Gravitasi tapi Kopa ya? Enggak, kalau di Bogor pakai gravitasi.